Hai teman-teman, welcome to my channel. Jadi kali ini aku pengen mewarnai. Nah, untuk mewarnai ini aku pertama kali melakukan hal seperti ini, dan menurut aku ini cukup menarik. Jadi membuat aku juga lebih have fun dan relax. Nah, sambil kalian lihat aku mewarnai, aku pengen cerita-cerita tentang hal-hal yang baru aku ketahui. Nah, untuk kali ini aku pengen cerita tentang makhluk pertama di bumi. Aku baru tahu makhluk pertama di bumi itu ternyata adalah golongan jin. Ini diketahui dengan Quran Surah Al-Baqarah, di mana Allah mengatakan, "Aku sungguh akan menugaskan makhluk baru di bumi sebagai khalifah." Di mana ternyata kata khalifah itu adalah artinya tuh menggantikan. Nah, dari kata ini dapat disimpulkan bahwasanya ada sosok atau golongan yang sedang digantikan sebelum terciptanya makhluk baru ini, yang nantinya itu adalah Adam. Dan ternyata golongan jin adalah makhluk pertama di bumi yang diciptakan 2000 tahun kurang lebih sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ini didapat dari Abdullah bin Amr ibnil Arsh, di mana jin bertugas untuk melakukan atau beraktivitas di bumi. Nah, tapi jin-jin ini melakukan banyak kerusakan, pertumpahan darah, dan aktivitas-aktivitas kontraproduktif lainnya yang keluar dari misi yang Allah inginkan gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk memindahkan para golongan jin yang hidup di bumi ini tadi ke daerah samudra dan pegunungan. Nah, oleh karena itulah daerah samudra dan pegunungan atau daerah lautan seringkali kita lihat atau kita dengar hal-hal goib, ya kan. Kalau misalnya kita pengen pergi ke daerah pegunungan atau laut-laut gitu kan pasti ada mistis-mistis atau hal-hal goib. Nah, ternyata memang di situ adalah tempat tinggal jin. Jadi wajar banget kalau misalnya ada hal-hal goib yang sering kali kita dengar. Nah, namun di antara para golongan jin yang telah dipindahkan ini, ada satu golongan jin yang dibawa ke alam langit karena mereka berbeda dari golongan-golongan yang tadi. Istilahnya mereka tuh kayak lebih baiknya gitu. Sehingga Allah memindahkan mereka atau mengharapkan mereka untuk bisa belajar kepada para malaikat yang selalu patuh kepada Allah. Nah, jadi satu golongan jin yang telah dibawa tadi ke alam langit untuk belajar, mereka tuh berhasil mendekat dengan Allah, patuh dan taat beribadah, sehingga mereka tuh viral di alam langit dengan sebutan Azazil. Mana kata Azazil ini berarti makhluk yang terhormat, yang sangat taat. Nah, Azazil inilah yang berasal dari jin. Jadi Azazil ini sebutan golongan yang terhormat karena mereka sudah diperintahkan Allah untuk belajar ke alam langit. Dan sebelumnya mereka juga diperintahkan untuk ikut memindahkan para jin yang sudah membuat kerusakan tadi ke daerah samudra. Dan menariknya ketika Allah menyampaikan bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk baru di bumi, mereka sudah mulai tidak senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kita ketahui, jin itu kan terbuat dari atau berasal dari api. Sedangkan makhluk baru yang akan Allah ciptakan ini atau Nabi Adam tercipta dari tanah. Nah, oleh sebab itu juga lah ternyata kenapa di bumi ini ada macam-macam warna kulit. Ternyata itu sesuai dengan karakteristik tanah. Kan ada kayak pasir putih, ada yang tanah coklat, ada yang hitam, pekat, seperti itu. Nah, itulah sebabnya karakteristik dari tanah itu muncul kepada karakteristik manusia. Kan ada manusia yang kulitnya putih, ada yang seperti kayak kuning langsat ataupun coklat, sawo matang kayak gitu. Dan menariknya ketika Allah ingin menciptakan makhluk baru di bumi sebagai khalifah, Allah sudah memberikan bekal pengetahuan yang akan dibawa untuk menyempurnakan visi misi yang Allah embankan. Oleh sebab itulah setiap manusia sudah mengetahui nama-nama benda dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah di Quran surah ke-95 ayat ke-4, di mana artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik dari segi sifat dan juga
pengetahuan, Allah sudah berikan bekal untuk berkehidupan di bumi. Jadi sesungguhnya penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk memaksimalkan ibadah di hadapan Allah. Namun para jin-jin tadi tidak maksimal, sehingga Allah memutuskan untuk memberikan contoh kepada jin dengan menciptakan manusia. Nah, ketika Allah memberikan bekal pengetahuan kepada Adam, Allah langsung meminta malaikat dan Azazil untuk menyebutkan pengetahuan tadi. Namun malaikat dan Azazil tentu saja tidak bisa menjawabnya karena itu di luar kemampuan mereka. Nah, setelah itulah malaikat menyadari bahwasanya ada sesuatu yang spesial dari Adam yang tidak ia miliki, sehingga malaikat pun hormat kepada Adam. Namun Azazil enggan untuk hormat karena ia merasa dia lebih pantas untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, setelah itu Allah langsung mengetahui apa yang ada di hatinya, sehingga dengan kesombongan Azazil ia disebut Allah menjadi kafir atau iblis. Sebutannya bukan lagi Azazil karena ia sudah sombong kepada Adam. Maka sebutannya pun berubah dengan kata iblis, di mana iblis ini berarti terhalang. Maknanya ia terhalang dari kebaikan-kebaikan sehingga dia tidak dapat melihat sesuatu yang baik dari Adam. Karena kesombongannya maka ia terhalang dari hidayah. Maka Allah pun menghukumnya. Namun ketika Allah menghukumnya, dia tetap saja semakin sombong dan ingin membuktikan kesombongannya kepada Allah dengan meminta penangguhan waktu hingga hari kiamat. Dan iblis pun menyadari bahwasanya ia sudah terlanjur basah dalam sombong kepada Allah, maka ia langsung meminta kepada Allah menyesatkan manusia. Lalu iblis pun berkata kepada Allah, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan kamu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka taat kepadamu. Nah, sesungguhnya di sini iblis sedang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tentu menyadari bahwasanya Allah sudah mendesain manusia untuk bisa berpikir dari kesesatan iblis. Percakapan itu langsung disaksikan oleh malaikat dan juga Adam, sehingga Allah langsung memberikan kesan yang sangat mendalam kepada Adam untuk berhati-hati terhadap musuh yang telah mendeklar bahwa dia musuh abadi dan musuh serius. Ketika iblis sudah menegaskan akan menyesatkan manusia, maka panggilannya pun berubah menjadi syaitan, di mana syaitan artinya penggoda. Karena pekerjaan yang telah ia hadirkan, maka perubahan nama pun terjadi. Dari yang awalnya mereka adalah golongan jin, kemudian dipilih Allah untuk belajar ke alam langit dengan sebutan Azazil, kemudian mereka menjadi sombong, maka dia disebut iblis, dan setelah itu mereka mendeklar untuk menyesatkan manusia, disebut syaitan. Itulah kisah makhluk pertama di bumi. Nantikan cerita selanjutnya.